Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita punya di konten obrolan santai, tapi kali ini ada yang berbeda ya Om ya. Iya. Nggak ada di sini dan Iya. nggak ada lagi. Setelah kekaguman berakhir pada bulu perindu yang ternyata dibawa sama kameramen kita. Enggak. Kali ini kita akan kembali membahas lagi tentang topik yang global. Umum. Karena kali ini umum ya, terutama untuk minggu ini Ya. kita akan membahas tentang mitos dan tahayul ya. Om. Tahayul, ya. Nah, ya bisa dibilang masyarakat Jawa itu kan sangat-sangat wakrab banget dengan yang namanya mitos dan tahayul sekitaran kita kan sering dari zaman kita kecil sampai sekarang pun bisa dibilang masyarakat kita masih percaya dengan hal Dengan hal seperti ya. itu, ya. Itu sebenarnya basicnya sebenarnya dari mana sih Om, mitos dan tahayul itu? Apakah hanya sekedar tok gatuk atau Iya. gimana? Sebenarnya ini juga kita mewadahi ya, banyaknya DM ke kita juga atau bertanya tentang ini. Sebenarnya ini berkaitan dengan banyak hal Mas Genta. Jadi ada cocokologi jelas, kemudian cerita oral mulut ke mulut, atau titen kalau orang Jawa bilang, dititeni. Itu sebenarnya bisa dijelaskan seperti dalam pola statistika dan probabilitas sebenarnya. Dari banyaknya data kemudian bisa disimpulkan dan menjadi sebuah kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga ini bisa mendasari seperti untuk perhitungan primbon ataupun weton yang sering kita kenal. Sehingga kita nggak sembarangan kalau kita melihat weton itu secara logika itu sebenarnya tidak ada istilahnya nanti ilmu sihir ataupun magic, tetapi itu berdasarkan statistika dan probabilitas sebenarnya. Misal orang yang lahirnya Rebu Pahing itu karakternya seperti ini, nggak cocok dengan ini karena ada data yang dahulunya seperti itu gitu Mas. Itu bisa diklasifikasikan kalau kita membahas weton itu bisa dikategorikan yang benar-benar fix ya maksudnya. Iya. Hitungan yang paling fix biasanya weton lah ya biasanya. Iya, iya karena memang ada dalam ilmu matematika ada limit ya, ada pendekatan didekati sedekat-dekatnya dan dari data yang terkumpul itu memang bisa ditarik suatu kesimpulan dan ini bisa menjadi data baku. Misal kita bisa menghimpun 100 responden gitu yang lahirnya Rebu Pahing. Itu karakternya seperti apa, terus kita akan mendapat 100 orang lagi yang lahirnya Kamis Kliwon. Itu nanti bisa Mas, bisa dijadikan satu data kemudian diolah dan secara statistika ya ada apa itu standar deviasi macam-macam gitu. Kalau dalam ilmu statistik nanti bisa ditemukan kemungkinan peluang yang akan terjadi, probabilitasnya seperti apa jika orang ini akan terlahir seperti itu gitu. Tapi kalau kita membahas lagi tentang mitos ya kan, kita Iya. bukan yang namanya weton gitu kan. Ini kenapa sih Om, kalau kita bicara tentang weton tuh ada mitos katanya kalau yang namanya Kliwon Iya. sama Legi ya kalau nggak Iya. salah tuh dia punya power tersendiri dalam keseluruhan ini. Kenapa? Begitu. Iya, sebenarnya ini kan kalau kita melihat dua itu ya, ini secara yang kita ketahui ya, Mas. Memang kan banyak versi dan apa yang kita sampaikan ini versi Satana Jawa ya. Ya. Sebenarnya kalau pas Kliwon itu memang terutama pas Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon itu kalau kita pas Selasa Kliwon disebutnya dengan Anggoro Kasih karena permohonan kita, munajat kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan alam semesta itu ditujukan untuk keduniawian Mas. Jadi Anggoro Kasih lebih untuk contohnya ke asmara, kemudian ini apa karir contohnya gitu. Tapi kalau Jumat Kliwon itu lebih untuk ke spiritual. Karena waktu-waktu ini memang ada perhitungan-perhitungan secara angka itu pas lagi tinggi itu. Sementara kalau Legi pun juga sama, maknanya adalah manis. Kalau kita ketahui di Jawa ini memang terbagi menjadi dua, yaitu Selasa Legi dan Selasa Kliwon. Terutama kalau pas
saya pas di Jawa Timur tuh Selasa, Kliwon dan Jumat Legi yang dihitung lebih tinggi. Dan dulu almarhum kakek saya memang ada batas mas. Waktu itu saya lahirnya kan pas Senin maghrib, dihitungnya hari berikutnya. Jadi Selasa masuknya. Masuknya Selasa ya. Tapi ya Om, kalau kita membahas tentang weton, biasanya kalau kita berbicara di mungkin orang-orang barat lah mungkin. Iya. Ahli nujum mereka mungkin untuk apa ya? Nitik ke sesuatu kan misalkan maka lahiran yang namanya zodiak dengan apa patokan dia dari langit ya. Iya, kasih bintang. Kosmologis kan Iya. gitu. Kalau weton ini sebenarnya dia nggak tahu ya orang-orang zaman dulu atau mungkin ahli nujum pada zaman dulu itu dia patokannya apa bisa menamakan weton bla 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 itu kenapa? Iya, itu sebenarnya berdasarkan pasaran mas, hari dan pasaran. Karena itu ada hitungannya ya dari 5 sampai 9 terus nanti dijumlah ketemunya berapa nanti dan simba-simba dahulu kita itu sebenarnya sudah cermat, terutama dengan ilmu matematika. Itu jadi pengolahan data ini yang tadi sudah kita singgung itu dikumpulkan. Dan ini dipakai untuk pakem, jadi untuk patokan. Jika orang ini akan seperti apa, dan ini memang juga melandasi dalam usaha, karir, bahkan dalam jodoh. Sehingga kan istilahnya kalau nikah itu pasti dihitung mas Genta. Ini ketemunya apa, nanti ijab kabulnya hari apa, nggak selalu pas weekend. Karena salah perhitungan weton juga akan berakibat dengan kehidupan kedepannya. Ya kita tidak kemudian mendahului bukan, tetapi di sini menjadi warning atau wanti-wanti dan menjadi sugesti ke kita juga. Jadi memang kita harus ikut perhitungannya seperti apa, karena perhitungan weton itu memang sangat berpengaruh, termasuk untuk nanti anaknya seperti apa, jumlah rezeki, kemudian langgeng atau tidak, itu berkaitan dengan hitungan itu. Karena dahulu sudah banyak informasi ataupun data yang sudah dihimpun dengan kemungkinan berhasil dan gagal gitu. Tapi apakah perhitungan seperti ini, terutama perhitungan weton masih dipakai di masa-masa sekarang ini? Kalau kita lihat ya kan, misal orang mau nikah kan biasanya kan nyari tanggal bagus, lebih ngeboti tanggal bagusnya daripada wetonnya itu. Apakah masih digunakan, seberapa urgenkah sekarang perhitungan weton itu untuk orang-orang sekarang? Masih mas, 90% kalau saya ini, kalau terutama yang masih di daerah ya. Terutama kemarin adik saya itu pas nikah tahun lalu, itu kan saya tanya kenapa kok nggak pas weekend gitu prosesinya, kok kenapa Rabu? Sudah hitungannya, dan itu sudah 7 bulan sebelumnya, waktu lamaran sudah dihitung gitu. Termasuk ya apa ya, kita pun juga pasti dihitungkan mas, hari-hari sialnya. Karena kalau dalam perhitungan weton itu pun juga kita ketahui kapan kita untung, kapan kita apes. Sehingga pas waktu apes-apesnya, terkadang orang yang tujuannya untuk karir, untuk dagang, itu mending jangan dulu, tutup dulu atau apa gitu mas. Iya. Jadi kalau kita membahas tentang pernikahan ya Om ya, terutama kan ya pasti kita yakin masing-masing weton masih punya pembawaannya sendiri-sendiri gitu. Ketika memang hari bagus itu telah ditentukan, apakah aura-aura pembawaan itu juga akan bersinergi menjadi satu, memunculkan sebuah kepositifan atau? Iya, hitungannya sama mas. Dalam Jawa kita ketahui ada weton, dalam Tionghoa kan Feng Shui ya. Sama sebenarnya. Saat dihitungkan itu memang ada prosesi-prosesi yang nanti seperti diberikan kesakralan dan juga hal-hal yang dalam hal ini ya alhamdulillah beruntung gitu ya mas ya. Semisal seharusnya hujan jadi nggak hujan contohnya. Terus dalam segala prosesi perjalanannya apa itu dihitungkan baik gitu ya. Memang ini kemudian menjadi percayaan, terutama dalam kejawen itu harus benar gitu perhitungannya, dan kita harus mematuhi di sini. Istilahnya kan terkadang ini adalah saran dari orang tua mas. Orang tua itu adalah restu yang terbaik. Ketika kita tidak mempercaya itu, berarti kita menyangkal orang tua, berarti orang tua tidak merestui, dan doa-doanya itu juga berpengaruh, akumulasi dari semuanya. Karena saat kita berpikir untuk menikah berarti ini untuk pertama dan terakhir kalinya diberikan yang terbaik gitu. Tapi untuk mempelajari hitungan-hitungan itu sebenarnya bisa belajar dari mana sih? Kalau tadi kan adanya Om kan udah mempersiapkan dari 7 bulan yang lalu, itu ngitung-ngitungnya itu dari mana? Apakah ada bukunya atau gimana? Pertama memang ada bukunya mas, saya sendiri tidak mendalami tentang ini, tapi ada sepuh yang memang spesialis untuk menghitung ini. Jadi tahu mas, nanti misal Selasa Kliwon sama Jumat Legi ditambah ketemu berapa, dihitung-hitung lagi, ketemu hari pasnya untuk ijabnya. Baru ada juga yang terpisah resepsinya gitu, lamaran macam-macam, semuanya ketemu gitu. Dan
memang kalau dalam keluarga saya sangat kejawen sekali gitu, termasuk prosesi iring-iringan dan macam-macam gitu. Semuanya mas, jadi iya detail. Jadi perhitungan weton saya pikir itu sederhana, tetapi setelah waktu itu memang saya melihat sendiri dalam keluarga saya itu dalam banget gitu mas. Dalam prakteknya dalam banget. Iya, ini yang menjadi landasan saya tuh kenapa ibu saya tuh ngitung itu. Jadi misal nih contohnya saya nih sedikit cerita ya. Misal saya dekat sama perempuan ini tak kenalin gitu ya. Pasti nanti tanya tanggal lahir, terus hitungin sama saya cocok nggak cocok udah tinggalin, atau jangan yang sama yang ini dulu soalnya gini gitu. Tapi itu bisa jadi meleset nggak? Tewas dihitungnya ternyata itu memang jodoh beneran, itu gimana? Mungkin meleset apa enggak? Karena ini berkaitan secara logika ya. Saat saya mendalami ilmu matematika pengolahan data ya, resiko melesetnya itu 10% mas. 10%? Iya, karena dalam satu perhitungan, misal kita mengumpulkan data dalam satu himpunan, kemudian kita olah, kita temukan ratanya, kemudian kita temukan modus data yang sering muncul, min, median, semuanya kita temukan. Itu biasanya nanti setidaknya misal angka 789 itu kita akan menggesernya ke 8,5, itu pasti akan masuk range antara 6 sampai 10 mas angkanya. Jadi 6 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 10, ini akan ketemu di range ini, sehingga sistem ini secara peluang itu melesetnya sangat kecil, itu memang benar. Berarti masih ada kemungkinan meleset ya, walaupun ya, sedikit pasti, karena tidak ada yang sempurna. Kita ibarat kata kita melempar dadu dengan 6 mata, itu peluang akan ketemu dadu mata 3 dan mata 5 itu pasti ada kemungkinan meleset akan menjadi mata keempat gitu mas. Dadu ya, kita lempar. Itu baru masalah mitos yang tentang weton ya teman-teman. Itu kalau dibahas nggak kan, terusnya karena hitungan weton itu kalau nggak salah pernah kita tuliskan juga ya waktu itu, dan itu juga panjang juga sih. Ya kita belum bisa memastikan karena itu adalah ilmu yang sangat-sangat mendalam. Ini memang ada spesialisasinya, dan untuk perhitungan datanya memang jelimet. Ini karena berkaitan dengan data dan apa ya, pengolahan angka-angka gitu, sehingga ditemukan satu angka yang pas, yang pakem, yang kalau dalam matematika kan limit ya, didekati sedekat-dekatnya lah dalam himpunan tuh, komanya sampai berapa koma gitu. Ide baru buat teman-teman yang pengen jadi YouTuber, siapa tahu kalian mau jadi YouTuber weton. Khusus bahas hitungan weton gitu, ide baru ya. Tapi kalau kita bahas tentang mitos ya, tadi kan mitos weton udah, dan terutama kalau kita hidup di Pulau Jawa ini sendiri kan kita hidup dengan mitos yang sangat-sangat banyak lah, dan dari kecil tuh ada beberapa macamnya gitu, dan ya mungkin ada yang benar, mungkin ada yang salah. Mungkin kita akan membahas sedikit satu-satu mungkin ya tentang mitos-mitos yang ada di sekitar kita. Mungkin yang pertama adalah tentang larangan menikah di bulan Suro, itu benar atau salah? Sebenarnya saya pribadi ya, kalau saya mempercayai itu benar. Kalau saya, karena saya di lingkungan keluarga kejawen, bulan Suro. Tetapi memang saya pernah dulu mendapatkan tetangga itu menikah di bulan Suro, tapi dia dengan sugesti kuat dengan ini ya, ajarannya lah gitu. Saya nggak akan sebut apa. Tetapi ya waktu itu memang tanpa menyalahkan ya, itu tidak terjadi apa-apa mas. Itu karena sugestinya memang sudah mantep menikah di bulan itu. Tetapi menurut saya ini menjadi kepercayaan. Jadi kita kalau melihat di pokok bahasan yang pertama tentang weton, jika kita percaya di bulan Suro banyak pantangan, dan ini tidak baik ya, menurut saya hokinya kemudian tidak baik, mending tidak usah gitu. Jadi cara penjelasannya sebenarnya sesuai dengan niat dan keyakinan kita saja gitu. Tapi kalau tentang mitos tentang malam Suro sendiri sebagai malam yang mungkin bisa dibilang terangkernya untuk masyarakat Jawa, itu sebenarnya gimana? Iya, kalau dibilang angker sih bukan ya, tapi sakral. Itu memang iya mas, karena malam 1 Suro adalah di mana pergantian tahun baru yang dalam penanggalan Jawa 1 Suro dan 1 Muharram dalam penanggalan Hijriah atau tahun baru Islam dibarengke sama. Jadi ini memang tahun baru bagi kita sebenarnya mas. Sebagai orang Jawa memang kita tanggal 1 Suro itu adalah malam yang besar gitu, malam yang agung lah ya, yang istilahnya disebut itu sangat sakral. Sehingga saat kita bermunajat ataupun kita laku spiritual, insya Allah waktu itu akan diteruskan dan dijabahi gitu. 1 Suro. Malam 1 Suro tuh teman-teman, dan selalu mikir kalau malam 1 Suro lah malam angker gitu. Karena banyak kan
yang punya pusaka biasanya kan juga Iya, dijamasi juga. dijamasi. Sebenarnya ini bulan baik gitu. Bulan baik memang untuk berikhtiar dan macam-macam, untuk bertawakal dan macam-macam. Cuman kalau untuk menikah, memang alangkah baiknya mencari bulan lainnya gitu. Ada bulan-bulan yang seperti bulan besar, contohnya pas itu kan baik juga gitu untuk ini. Ini kalau mitos pernikahan siji karo telu ini apa Om? Aku baru dengar sih pernikahan siji karo telu ini. Oh itu ini Mas, kalau nggak salah ini anak pertama dapat anak ketiga, itu kan ada perhitungan-perhitungannya. Sebenarnya termasuk anak pertama yang dilangkai adiknya itu juga itu mitos sih Mas menurut saya. Terus ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Namanya jodoh kan kalau aku baru nunggu Iya. ya misalnya nggak mau nunggu ya ditinggal. Iya, sebenarnya ini nggak masalah sebenarnya. Termasuk saya itu kan duluan adik saya, tetapi saya juga nggak masalah gitu. Jadi sugesti nanti takutnya. Takutnya jadi gimana-gimana. Iya. Harus menunggu itu kan namanya jodoh kan kadang nggak bisa nunggu teman-teman. Ya, apalagi yang ini ya, yang perempuan ya maaf, kadang ada yang sampai waktu itu Mbak Yunya, itu teman saya sekolah dulu SMP dan nikah. Mbak Yunya itu sampai nggak mau Mas, adiknya ngelangkai, nggak kasih ini, nggak kasih restu gini. Tapi setelah beberapa tahun nikah akhirnya mbaknya. Ngalah juga ya. Iya, mbaknya nikah, adiknya nikah, terus ini nikah semua. Cuman waktu itu tersugesti akhirnya. Wah, aku nggak mau ini adik saya ngelangkai, aku nggak jadi perawan tua gitu. Tapi ya nek dianya kemudian judes sama adiknya kayak gitu kena karma ya walau alam gitu loh, maksudnya gitu. Sudah tersugesti dulu. Tapi biasanya kalau ini tuh lebih kepada ke ideologi keluarga mungkin. Iya. kan? Iya, benar. Ke ideologi keluarganya kalau emang nggak boleh tetap keluarganya tetap ya biasanya emang akan Iya. culture-nya akan tetap Akan selalu seperti itu. sih. Ya sebenarnya ini kembali ke kita sendiri sih, berkaitan dengan mitos ataupun apa yang berkaitan dengan jodoh, itu semuanya menurut saya sudah ada di kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kita tetap yakin kalau kita sudah jodoh ya datang kok nanti. Ya. Iya, tangan tersugesti gitulah istilahnya. Dan mitos selanjutnya mungkin ini agak-agak tentang Mas berbau tentang jodoh, katanya Iya. kalau ada anak perempuan yang duduk atau mungkin berdiri di depan pintu itu katanya bakal sulit jodoh. Gimana ada cuma duduk kalau udah itu gimana? Itu sebenarnya gini Mas, orang tua kita itu sebenarnya memberikan simbah-simbah ya, memberikan sanepo-sanepo sebenarnya ke kita itu biar belajar sopan santun. Jadi itu ditakut-takuti. Kita dulu nek nyapune ra resik, apalagi cah wedok itu kan mengko bojone brewoken itu kan gitu. Nah sekarang yang dicari malah gitu. Sebenarnya ini hanya ini Mas, salah satu cara waktu itu untuk menegur anaknya biar sopan santun. Terus etika, karena kita itu berada di negara ya, berada di budaya, kita diajaran tentang etika sopan santun yang sangat tinggi. Jadi sewaktu kita seperti itu duduk di depan pintu itu kan kesannya menghalang-halangi toh Mas, menghalangi orang yang masuk, kemudian nggak sopan juga dilihatnya secara estetika juga nggak bagus, sehingga ini kemudian memberikan doktrin pada anak-anak yang kowe lungguh ning ngarep lawang mangan lungguh jegang, kecuali anak perawan, anak gadis gitu kan. Kalau di desa waktu itu kan sering ada peknggo ya, pek tonggo. Dan nanti calon mertuane ya ra seneng to Mas nek ndelok cah wedok sing petakilan atau yang nggak punya sopan santun mana yang mau ngepek. Itu logikanya gitu. Ini membahas Mas tentang pintu ya, Om. Iya. Tadi kan anak perempuan duduk. Nah, ini sebenarnya mitos yang saya percaya waktu saya kecil sih sebenarnya. Kalau kita tidur di depan pintu, kita iya. nanti akan tindihan. Itu benar Iya. loh, tapi teman-teman, Iya. saya selalu tindihan kalau tidur di depan Nah. pintu itu. Penjelasannya gimana? Ini Iya. karena bukan mitos itu Nah, real gitu. kalau ini real, saya jawab ya. Termasuk saya waktu itu iseng-iseng berhadiah pernah Mas. Jadi kalau pas di kampung ya, pas di Jombang itu kan biasanya kalau orang meninggal itu kan pakai ini dibungkusnya itu pakai itu loh Mas, tikar mendong yang dari anyaman itu loh. Itu malamnya aku pinjem tak pakai bekas depan pintu, terus pakai sapu lidi. Bantalannya. Itu ini Mas, selain tindihan kayak diinjek-injek. Itu ada penjelasannya nggak gitu? Karena kenapa demikian? Karena di masa-masa tertentu, kalau kita tidur di depan pintu manapun itu menjadi mobilisasi bagi makhluk astral untuk melintas. Jadi kita pantang, karena neteki dalan katanya gitu. Sehingga kita selain itu kalau di bawah wuwung juga atau pertemuan antara dua atap bawahnya, ini ya gunungan bawahnya itu juga sama, karena jin rumah itu tinggalnya di situ Mas. Penunggu rumah. Ya, jadi jin rumah ini boleh dibilang adalah
sosok aslinya dari pendiam makhluk astral yang ada di rumah. Dia tidak mengganggu, tetapi di sini hanya numpang, menjaga. Ya, kan kalau di rumah itu kita ada dua jin yang origin lah, yang asli gitu, jin rumah sama jin sumur gitu. Dan jin rumah memang bentuknya bisa kayak kuntilanak itu bisa nggak sih? Enggak mas, Enggak. jin rumah itu tidak berwujud sebenarnya, jadi abstrak, tidak berwujud, jadi bentuknya seperti gumpalan. Ini yang kadang kalau tidak terima itu terutama beliau yang ada di sumur, jin rumah tapi yang bagian sumur gitu. Kalau ditutup nggak boleh, karena ini sumber panguripan gitu katanya gitu. Itu zamanku dulu pengen lihat setan gitu teman-teman, pengen banget lihat setan sampai tidur di pintu tak coba. Dulu saya sempat nyobain juga om, ngerok alis sampai hilang, betul lihat setan. Itu mitos apa beneran? Itu mitos. Iya. Karena saya nggak lihat apa-apa, tak kerok sampai hilang gitu. Kalau tadi yang dimaksud apa? Tidur di depan pintu, itu real, nyata, itu beneran. Dari 10 responden mungkin 8 menjawab iya, benar, karena saya pernah mengalami juga. Mungkin kalau mau nyoba nanti malam. Ya, teman-teman yang penasaran pengen dibuka mata batinnya, kalian coba dulu. Iya, karena nanti setelah Sripales atau setelah tindian itu kita kalau lepas nanti kita bisa melihat makhluk astral yang sepersekian detik, bisa. Ya mungkin hanyalah halusinasi sementara atau apa, tapi seenggaknya kalian tahu yang ada di rumah kalian itu apa. Seperti apa, iya. Itu wes. Kalau dulu itu ini Mas Genta, waktu saya nyoba yang tidur itu di rumah ya, itu bentuknya kayak asap. Kayak asap cuman gini terus hilang gitu. Tapi kayak ini ditekan gini, di dada itu ditekan. Kalau saya kuntilanak yang di rumah saya itu bukan yang di lukisan. Yang di lukisan itu. Kalau saya tiap di rumah mesti gratinnya cuma itu terus dari kecil sampai ya mungkin sekarang cuma gratinnya itu terus. Dan ini om kalau kita tentang setan-setan lagi ya itu kalau mitos yang anak kecil keluar maghrib terus di gondol wiwi gitu mungkin itu agak-agak bener lah ya, terutama kalau di daerah-daerah mungkin masih ada juga ya. Itu real, bener mas, apalagi kalau anak pas ini ya rewel pas maghrib itu memang mengundang untuk itu, karena sebenarnya begini, kalau kita di kota sebenarnya kita akan sulit ketemu rumpun bambu, papringan ataupun semak macam-macamnya, itu menjadi habitat untuk Black Giant ya, dan Madam Black Giant, Madam Wewe Gombel gitu. Di situ, karena mereka itu sebenarnya pada dasarnya suka sama anak kecil, sehingga kalau pas maghrib, karena ini menjadi batas antara siang dan malam, dan secara aura juga secara spektrum cahaya itu bergeser sehingga menjadi jingga ya waktu senja, waktu maghrib. Ini memberikan seperti kehidupan ataupun memberikan seperti power atau kekuatan bagi makhluk astral mas. Posisi di mana manusia sebenarnya istirahat dan makhluk astral sebenarnya bangun, beraktivitas. Sehingga di waktu itu posisi kita waktu lemah, secara spektrum cahaya kita berpengaruh. Kalau ada anak hilang, anak rewel, anak nangis, menarik untuk makhluk astral mendekat untuk mengasuh sebenarnya, untuk ngemong. Tujuan mereka sebenarnya positif, tetapi dianggap kemudian negatif karena membawanya ini bisa sampai berhari-hari hilang. Dan itu kan cuma ditutupin payudaranya atau memang dibawa? Ada yang di gini, iya mas, ada yang menurut sewu ya, ada yang disusoni, ada juga, terus ditutup, gini ada juga, terus diajak jalan. Karena kalau di sana kita merasa hanya beberapa menit, tapi di kita kan lama. Tuh sebenarnya ngeneng-ngeneng. Wah, ngeneng-ngeneng itu apa ya? Menghentikan nangisnya. Ya penasaran susu kental manisnya Wewe gimana gitu. Spesial banget loh kayaknya sampai anak-anak ya itu aku nggak tahu ya mungkin ini experience anak-anak culik Wewe itu mereka merasakan nyaman atau takut sih sebenarnya? Nyaman mas, hangat katanya. Iya, karena beberapa yang ditanyain itu malah pingin balik sana. Justru apa yang kita lihat serem, mereka enggak mas. Waktu dimasuk ke istana Genderuwo, istana Wewe itu kayak ini taman bermain katanya, disajikan apa-apa, sehingga terkadang ini beberapa orang yang iseng atau mencari ilmu memancing dengan anak seperti itu biar wewe-nya keluar, sehingga nanti bisa diambil nyun sewu ya, cawatnya, popoknya, kutang wewe itu diambil mas, untuk tujuan tertentu gitu. Aku tuh malah kadang percaya loh teman-teman, kayak wewe itu sebenarnya adalah sosok yang baik, nggak tahu kenapa ya enggak. Dalam mindsetku tuh aku selalu menganggap wewe itu sebenarnya baik, nggak jahat kalau kita nggak ganggu. Kalau kita lihat cerita kita yang waktu di hutan itu yang dia ada pemandian itu kalau kita dengar kisahnya kan juga sebenarnya kan mereka nggak iseng-iseng juga. Enggak gitu. Mas, sebenarnya mereka itu netral kok. Termasuk Genderuwo itu sebenarnya gini, kenapa Genderuwo sering menggodain? Mereka kadang
ketika ada kesempatan mas, jadi saat ada suaminya atau si perempuannya ini bisa menjaga diri, berpakaian tidak minim, mereka juga nggak akan tertarik di situ. Itu katanya demikian. Dan WP Gombel sendiri sebenarnya menjaga itu karena merasa kasihan kalau ada anak pas surup kok kemudian rewel, nggak diperhatikan orang tua sampai nangis kekejar ataupun hilang main gitu. Itu sih mas. Ini jadi ingat masa-masa kecil kita, biasanya kalau maghrib langsung Iya. lari ke rumah lah zaman dulu tuh, tapi sekarang mungkin udah enggak ya, sekarang Jarang, maghrib Mas. ya. Anak-anak Termasuk kecil nongkrong, habitat sama komunitas mereka juga semakin semakin menciut ya. Kalau saya masih ngalami waktu saya masih di Jawa Timur dulu, iya mas, maghrib tuh kalau di kebun aren kerasa bau ini kentang apa itu ketela Iya. gitu, baunya memang. Terus biasanya sering ada kasus mas itu hilang kemudian ditemukannya di Papringan atau di sana sebutnya Barongan di sana. Tengah malam biasanya ada yang nabu-nabu perkakas. Ya, terus pakai obor. Iya, gitu ya. terus si wewe-nya joget gitu. Saya tahun 90-an awal itu masih menangis seperti itu, tapi sekarang udah kulturnya udah beda. Saya mungkin juga masih sedikit-sedikit ngalami sisa-sisanya mungkin. Iya. Terus ini mungkin ada sambungan sama kayak mitos yang tidur menjelang maghrib itu katanya juga Iya, nggak boleh juga karena sama. pengertian spektrum cahaya tadi itu Iya. ya. Jadi, Termasuk ini mas, secara medis ya, ini sebatas yang kita ketahui, pas mendekati maghrib itu secara peredaran darah juga pas lagi kenceng ataupun ini mas, nanti bisa heart attack atau serangan jantung. Sehingga waktu kita mandi pas maghrib ataupun setelah maghrib biasanya nanti akan berkeringat, keluar keringat banyak karena memang metabolisme dan peredaran darah waktu kenceng, sehingga tidak bagus kalau kita pas waktu itu untuk tiba-tiba tidur atau apa itu. berarti ada penjelasan biologinya. Iya, kurang lebihnya demikian. Karena memang waktu itu saya tanya kenapa kalau pas maghrib kok gerah atau apa. Kita mandi seharusnya seger kok tapi berkeringat ya. Itu pas darah itu panas katanya gitu. Mungkin kita lanjut ke mitos ini selanjutnya. Mungkin ini mitos-mitos sangat familiar dengan rakyat Indonesia. Katanya kalau ke pantai nggak boleh pakai baju hijau, Iya. nanti ditarik ke laut jadi prajuritnya Ratu Kidul. Iya. Itu bener apa salah? Ada benernya, ada salahnya atau memang salah? Ini sebenarnya dibilang benar ya tidak, dibilang salah ya tidak. Kita ambil dari secara logis, sebenarnya kenapa kita tidak boleh memakai baju hijau, karena di sepanjang pantai selatan, Samudra Hindia ya, selatan, itu kalau kita lihat gradasi dan spektrum laut airnya itu hijau mas, Hijau. warnanya hijau daun sampai dengan hijau pupus, hijau tua. Kita melihat perbedaan warna itu kalau kita lihat dari puncak itu kan berdasarkan palung. Ya. Jadi kita lihat palungnya di situ yang semakin dalam maka warnanya semakin kuat hijaunya. Ini sebenarnya himbauan kita itu dari para tim SAR. Itu kalau nanti ya amit-amit ya, misal ada yang kegulung ombak kita pakai baju serba hijau. Nanti kalau kesangkut di palung evakuasinya susah. Iya, karena menyerupai sama warnanya. Ageman atau baju yang dipakai dengan warna laut itu sama, sehingga disarankan kita tidak memakai pakaian warna hijau itu. Tetapi kalau kita melihat secara kajian metafisika, memang dibenarkan jika ini menjadi warna warna apa ini warna utama dari kerajaan Pantai Selatan hijau. Tetapi salah jika nanti Pantai Selatan kemudian mencari prajurit yang memakai baju hijau itu tidak. Ini berlaku ketika di situ kita memakai baju hijau, tetapi sugesti kita itu menantang, sompral, tidak punya aturan ataupun apa. Ini sebenarnya tidak berkaitan dengan Pantai Selatan, tetapi apa yang kita katakan itu kan jadi doa, gitu. Sehingga nyun sewu, naudzubillah min zalik, kemudian kegulung ombak, hilang dan seperti itu macam-macam itu. Itu sempat ada gerakan itu ya, Iya. gerakan yang mau ke pantai Selatan pakai baju warna Hijau, hijau, iya. kegulung teman, banyak masalah Ratu Kidulnya, kegulung Iya. mau ngapain? Iya, kalau selatan enggak mencari dari manusia, apalagi yang dibutuhkan tuh manusia yang begini mas, punya etika, sopan santun, tata krama baik, sehingga dulu ada namanya undangan rewang gitu. Nah, Bokban Itu. Jadi ada undangan rewang itu, sedikit cerita, itu beberapa orang yang terpilih untuk mengikuti prosesi undangan di Pantai Selatan, bisa membantu mengerewangi itu, membantu prosesi seperti masak, tata-tata dan macam-macam, tapi nanti akan dikembalikan. Percaya nggak percaya ada seperti itu. ada. Tapi Itu kalau banyak ya, ceritanya banyak. banyak mas, jadi masuk dalangan, terus jadi perias manten, jadi masak di sana gitu. Tapi kalau yang dimaksud menantang itu enggak.
Karena orang kayak gitu kan kalau masuk keraton kan ya harus sopan santun ya. Di akhir mas sudah gitu. Kadang kalau cerita-cerita kayak Mbok Mbak itu kan yang membuat saya percaya bahwa memang kerajaan Pandasratemu bahwasanya memang ada. Ada, oke. Insya Allah itu seperti itu. Dulu kan juga sempat ada pengakuan yang drivernya salah satu petinggi dari Jogja kan sempat bercerita juga tentang kisah itu juga saya yakin dia nggak bohong ya, Iya. dia memang ya percaya nggak Mengantar, percaya tapi iya. kadang saya percaya tentang hal itu. Iya. Berarti sedikit ya teman-teman mitos. Sekarang kalau kita membahas tentang tahayul itu sedikit perbedaannya dari mitos dan tahayul gitu. Tahayul itu sebenarnya ini mas, sesuatu yang tercipta itu dari masukan sebenarnya, atau informasi dari orang yang belum tentu benar. Jadi semisal kita datang ke sini harus membuang apa, memberikan rokok, misal orang hamil membawa gunting gitu, contohnya seperti itu. Ini tergantung di diri kita sendiri sih. Saat kita percaya ini menjadi sugesti, untuk pegangan kita lebih pede, tapi saat kita tidak percaya ya lepas itu biasa. Ini kayak tahayul yang wanita hamil harus melakukan sebagai penolak. Iya. Sebenarnya malah ngeri ya om ya. Iya. Hamil. Sebenda tajam. Ya Iya. kalau tiba-tiba ada slep gitu terus gini kan malah Iya. Itu kan sebenarnya ini mas, karena kalau perempuan hamil itu secara aura kan wangi ya. Itu dideketi kayak white lady atau black lady, terus ada yang itu jeruan itu juga. Jeruan itu kuyang. Iya, itu ada yang deketin gitu macam-macam. Ada whole lady juga kan. Kalau nggak salah kuyang itu sampai ada desanya ya om. Ada. Kuyang itu katanya sih ada. Iya. Tapi nggak di Jawa. Ya wes itu. Iya. Teman-teman, sedikit mitos dan tahayul kalau kita ngebahas semuanya ada di Jawa itu sebenarnya ada banyak mitos tahayul. Coba nanti kalian terus di komentar mitos dan tahayul apa yang sebenarnya ada di daerah-daerah kalian. Atau mungkin masih dipercaya. Kalau saya yakin sih sekarang sudah sangat sedikit yang percaya dengan seperti itu. Iya, 50-50 sih mas, apalagi yang sudah tergerus modernisasi ya. Tapi kalau masih yang budayanya ataupun kepercayaannya masih kuat, itu ya masih seperti ini. Karena kita sebenarnya seperti ini karena mengikuti saran ataupun masukan nasihat dari orang-orang tua. Karena budaya Jawa itu kental sekali dengan penghormatan kepada leluhur, pada orang tua, sehingga restu sebenarnya yang kita harapkan, restu dan doa pangestunya dari para leluhur gitu. Lantaran seperti ini gitu mas. Ya, mungkin ya kalau jangan terus semuanya kalian anggap semua mitos atau tahayul itu kalian anggap negatif, itu juga jangan. Kalau aku sih mikirnya gini teman, mungkin ya mitos itu mau kalian percaya apa nggak percaya, seenggaknya itu bisa memberikan gambaran tentang masyarakat di zaman dulu itu pola hidupnya seperti apa mungkin ya om ya. Iya benar. Keindahan di masa lalu itu seperti apa. Sebab akibat, kemudian larangan dan pantangan agar kita menjadi orang yang lebih baik juga. Etika kita kepada orang, sopan santun, kemudian estetika kepada orang, penghormatan bermacam-macam. Itu sih sebenarnya mas, lebih ke situ. Poin-poinnya seperti itu. Ya. Iya mungkin ini adalah sekilas dari pembahasan singkat tentang mitos dan tahayul. Mungkin nggak tahu ini akan ada part selanjutnya atau enggak. Tapi kalau kalian punya mitos dan tahayul masih kalian percaya, kalian tulis itu juga bisa di referensi buat kita. Siapa tahu nanti kita juga mitos ini sangat kuat di daerah kalian dan mungkin kita tarik untuk ke sana, kita juga akan coba untuk itu. Jadi akhir kata mungkin sekilas obrolan santai pada episode kali ini. Semoga banyak yang buruknya bisa kalian ambil semuanya, yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang semua. Mungkin akhir kata maaf kalau ada pesan-pesan terakhir. Iya, mungkin demikian sih ya. Tetap kita dimanapun kita berada, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus mengikuti pakem budaya setempat sekitar agar kita bisa tetap menghormati, kita juga diberikan keselamatan selalu gitu. Ya kurang lebihnya demikian mas kita. Ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton, like, subscribe dan juga untuk komen yang positif, share-nya juga. Terutama bagi Sobat Javanika dan teman-teman semua yang sudah join membership. Ya, biar kita segera pandemi ini segera sirna dan kita bisa ketemuan, meet and greet dan jalan-jalan bareng ya. Mohon doanya semua. Semoga kita diberikan kebaikan. Amin. Ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.